Jadi kita langsung aja Mas ya. Boleh, boleh. Terima kasih atas waktunya Mas Sulis. Saya udah lihat beberapa YouTube-nya, wah keren. Nah, pertanyaan kita kan begini sebenarnya konteksnya, geopolitik berubah. Nah, kalau kita dengerin ini makin tegang aja Amerika sama Cina ya. Dan saling debatnya tuh udah di media udah vulgar banget. Nah, yang kelihatan serius sekarang mengantisipasi perubahan itu adalah Jepang. Mereka buat new security strategy dengan counter strike capability yang dulu dianggap haram, sekarang udah disetujui bahkan oleh publik, dan budget dinaikkan, lalu military build up. Indonesia melihat peta geopolitik yang berubah itu kurang lebih bagaimana, Mas? Lalu mungkin perannya BSSN itu kira-kira di mana itu gitu? Nah, gini, ini menarik. Ini kemarin saya kan di Direktur Strategi ya. Nah, Direktur Strategi tugasnya salah satunya adalah menangani isu-isu keamanan siber luar negeri. Bekerja sama dengan stakeholder, baik itu state actor maupun non-state actor di luar negeri. Jadi konteksnya HI-nya ke HI-nya salah satunya. Nah, ketika melihat fenomena ini, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan atau posisi BSSN seperti apa? Kalau isu keamanan siber itu ya isu yang tidak terlepas ya dari bagaimana interaksi antar negara. Ya, kenapa sebutnya ada interaksi antar negara? Karena kita bisa melihat bahwa dari statistik anomali traffic yang masuk ke ruang siber kita itu memang kebanyakan dari luar. Kedetek ya Mas ya? Ya, kita punya namanya National Security Operation Center. Kerja 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kena liburnya dong. Jadi itu kita di tag ya, artinya emang threat-nya memang ada dari dalam, ada tetap ya ke aset-aset elektronik yang kita punya, apakah itu dimiliki pemerintah, sektor swasta atau publik. Dan 30% memang dari dalam negeri, yang 70% dari luar. Nah, itu makanya saya bilang ada interaksi di situ. Nah, uniknya adalah bahwa di dalam proses kita melihat sumber serangan, itu tidak serta-merta kita bisa melihat bahwa IP source itu, IP sumber itu merupakan sumber dari serangan kepada ruang siber kita. Oke. Nah, oleh karena itu perlu adanya pendekatan-pendekatan kepada negara-negara besar di luar. Ya. Karena isu atribusi atau melihat secara lebih detail sumber serangan siber itu jadi isu yang dibahas di berbagai macam pertemuan, baik bilateral maupun regional dan internasional lainnya. Karena nggak gampang. Nah, bisa jadi sumber serangan awal itu dari negara lain yang menggunakan proxy. Okay. Negara tertentu untuk kemudian masuk ke negara yang dituju. Kemudian itu kita bicara dari sumber atau alamat IP asal. Belum lagi kita bicara siapa yang mengirimkan serangan. Apakah bot, mesin? Mesin sekarang kita udah tahu ada AI, bisa dikendalikan oleh AI, atau oleh orang ini bisa state actor atau non state actor. Ya kan? Kalau konteks kita baca ancaman, kan kita baca ancaman, kita bicara posisi kita state kan. Baru kemudian kita masuk ke dalam istilahnya awal dari sebuah deklarasi of war. Kalau misalkan ada ancaman dari state, kemudian ada statement secara politis dari pimpinan politik di satu negara, baru disebut sebagai war. Nah, tapi karena atribusinya itu yang sulit, maka itu menjadi perdebatan. Tidak ada rezim internasional, rezim hukum internasional berkaitan dengan siber yang bisa jadi panduan kita untuk memecahkan masalah itu. Karena berbeda hukum konvensional dengan hukum siber. Memang sekarang lagi ada
pembahasan ya, bagaimana membangun konvensi siber internasional di Wina. Tapi itu masih berjalan dan saya rasa prosesnya masih panjang. Yang dilakukan oleh PBB dalam hal ini melalui Open-Ended Working Group atau melalui UNGGE, United National Government Group of Expert, itu hanya menelurkan yang namanya 11 norma perilaku negara di ruang siber. Dan itu norma tidak mengikat. 11 norma itu isinya apa? Isinya adalah bagaimana setiap negara berusaha agar ruang siber itu digunakan sebagai ruang yang damai, inklusif, anti kekerasan, untuk perdamaian itu. Dan itu diturunkan tuh, misalkan ruang siber tidak digunakan untuk mengancam negara lain, nomor 1 dan seterusnya, ada sampai 11. Itu Mas bisa baca, ya, itu sumber terbuka. Nah itu sifatnya non-binding. Ya, non-binding. Tetapi kemudian karena nggak ada pendekatan-pendekatan yang bisa disepakati, maka oleh ASEAN misalnya itu coba diadop dalam mekanisme ASEAN melalui berbagai macam pilar di ASEAN. Contoh di ARF ya, ASEAN Regional Forum. Di situ ada subkomite namanya Cyber CC, Cyber Committee for Cyber Security. Nah itu dibahas dari 11 norma itu. Misalkan bagaimana penanganan insiden, ya bagaimana melakukan literasi keamanan siber. Kan itu hal yang bersifat membangun ya, tidak melakukan ancaman ke negara lain. Ya, itu dalam forum itu dibahas. Indonesia gimana, Singapura gimana, Malaysia gimana. Itu dalam regional forum tertutup di ASEAN. Kemudian ASEAN juga menggandeng mitra seperti misalkan Indonesia bersama Amerika itu sebagai co-chair untuk isu penanganan insiden siber ya misalnya. Kemudian di ASEAN, kemudian Brunei dengan mana ya, dengan Jepang kalau nggak salah. Itu untuk literasi keamanan siber. Nah, kemudian UK dengan Singapura, bagaimana dia membangun kapasitas SDM siber di wilayah ASEAN. Jadi ada mitra-mitranya, ada co-chair-nya. Nah itu yang dilakukan hanya untuk memberikan jaminan bahwa norma-norma yang tidak mengikat itu bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi pada kenyataannya kan kapasitasnya beda-beda nih. Kapasitas dari tiap negara beda-beda. Maka tiap negara terjadi kesulitan untuk mengimplementasikannya. Nah itu makanya ada pendampingan baik dari negara mitra maupun dari negara ASEAN. Kalau kita melihatnya seperti itu. Pertama tadi ada fenomena serangan siber yang berasal dari negara. Kemudian yang kedua ada fenomena bahwa belum ada rezim hukum siber internasional. Dari dua hal ini apa yang dilakukan? Kerjasama bilateral, kerjasama regional. Dengan panduannya apa? Panduannya tadi 11 norma PBB. Ya, satu. Yang kedua, sekarang negara-negara sedang berproses di UN melalui UN di Wina membahas mengenai konvensi siber. Ada lagi proses ke arah itu ya? Ya, ini ada legal, nanti ngomong legal kan? Legal, ya. Gitu. Jadi ada upaya yang close-nya cyber kali ya? Ya, jadi kita bicara tentang sibernya di situ konvensi, tetapi itu terpecah dua. Tadi yang itu isu tadi udah saya jawab ya. Yang kita ada fenomena tadi bahwa ada threat mengancam state, kemudian belum adanya regulasi ketika terjadi ancaman, ada regulasi tapi non binding, kemudian ada upaya-upaya operasional tiap negara apa yang dilakukan, ya kerjasama bilateral, kemudian kerjasama regional. Dasarnya dari apa? Dari kesepakatan yang non binding tadi. Nah, itu untuk membangun ruang siber yang damai, inklusif, ya, dan memberikan kesejahteraan. Itu.
Itu caranya, itu seperti itu yang diharapkan banyak negara, termasuk negara-negara besar, Rusia, Amerika, China, seperti itu. Tetapi di dalam pembahasan di konvensi siber itu ada perpecahan pendapat yang cukup ekstrim antara pihak Amerika plus Eropa, ini Barat, kemudian China, Rusia, India, menganggap bahwa di sebelah kiri di Amerika itu bahwa non-state actor itu harus dilibatkan. Tetapi di pihak Rusia, China, India, Iran di dalamnya state harus dominan. Itu selalu dibahas perbedaan. Dan sampai sekarang belum ketemu. Nah, Indonesia posisinya di mana? Indonesia posisinya adalah, saya yang sering ikut diskusi itu, kita berusaha agar kita harus objektif ya melihat ruang siber kita. Ruang siber kita terbentuk bukan negara yang menguasai, tetapi sektor swasta harus dilibatkan. Infrastruktur siber kita bukan negara, dari infrastruktur fisik maupun yang logik, yang fisik, kabel laut, aplikasi, menara, ya semua itu swasta. Yang logik, IP numbers, nama domain yang merupakan batas-batas ruang siber, yang punya siapa? Swasta, ABGI, IDNIC kan. Oleh karena itu kita agak berat ke kanan dalam arti negara harus kuat, tetapi juga harus melibatkan stakeholder swasta. Tetap negara harus hadir karena kan sesuai konstitusi, ya kan, konstitusi kita adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya, itu kan sekarang ruang siber sudah jadi ruang juang baru, ruang hidup baru, ya kan? Cuma nggak ada di konstitusi, kan? Tanah, air, udara, ini ruang siber belum ada nih. Iya, maksud saya dalam konteks yang lebih luas kepentingan nasional kita, ya di situ dikatakan bahwa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, ya kan? Itu kan di situ kepentingan nasional kita di situ, ya kan? Nah, berarti peran negara harus kuat, harus punya tanggung jawab di situ. Sesuai konstitusi loh kebukaan. Nah, posisinya gimana ya? Negara harus kuat, tetapi juga melibatkan non-state actor. Itu di dalam pembicaraan, dan Indonesia selalu jadi rebutan di dalam pembahasan-pembahasan itu. Iya. Karena kita punya pertama pasar. Oke. Ya, pasar. Kita emerging market ya. Kemudian di tahun 2045 kita akan menjadi 5 besar ekonomi dunia. Jadi kita jadi rebutan. Betul. Kemudian berikutnya secara politik, ya kita ini negara dengan penduduk Muslim terbesar. Kemudian di ASEAN kita jadi yang dituakan lah. Terus saya ngalamin banget itu, gimana negara-negara semacam Malaysia, Singapura menunggu Indonesia apa yang disampaikan baru mereka. Oh gitu ya? Benar. Ya, dari beberapa pertemuan, saya pernah jadi co-chair juga sebab saya pertemuan. Bangga dong, Mas. Lumayan ini kan gitu. Enggak, emang. Tapi itu natural loh. Natural ya, Mas? Natural. Dalam dalam diplomasi di ASEAN, mereka selalu nunggu posisi kita, negara-negara itu. Mereka, itu kenyataan yang saya temui ya. Ya kadang Singapura suka-suka inilah dia negara maju lah, apalah. Tapi kita colek sedikit ya dia nurut kok. Oke. Gitu. Wah, ini hitungan baru nih, bagus nih. Iya betul, itu yang saya alami. Ya ada beberapa. Walaupun kita setara ya, kita nggak ngelihat jumlah penduduk kalau udah bicara dalam level ASEAN kita setara. Tapi tetap kita ini masih dianggap sebagai ketua mbah yang senior yang harus dicium tangannya gitu. Ini bahasa saya ya, mungkin pengalaman teman-teman lain berbeda karena kan saya konteksnya kalau mengenai cyber security isu baru saya ikut berdiskusi di situ, kalau untuk isu lain kan enggak. Jadi itu kira-kira untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, menjawab semua kan? Wah luar biasa Mas. Masih pertanyaan kecil, secara umum kalau sudah detail. Serangan itu memang ada fluktuasinya dan kelihatan ada peningkatan nggak Mas? Ya, kita bisa melihat
dari statistik. Statistik itu bisa dibuka di websitenya BSSN. Oh, oke. Itu sumber terbuka. Tiap tahun kita bisa amati bagaimana kenaikan atau penurunan. Yang bisa kita lihat nyata adalah pada saat pandemi kemarin, saat kita work from home, ya kan, penggunaan internet tinggi. Nah, itu ternyata berbanding lurus dengan peningkatan traffic, anomalous traffic. Oh, oke. Gitu. Seperti itu. Bisa ada datanya, bisa dilihat di website BSSN. Kemudian itu yang dilakukan BSSN langsung ke entitas-entitas, kita pasang sensor. Ada juga yang dilakukan pendekatan yang sifatnya voluntari. Jadi BSSN punya program namanya HoneyNet BSSN. Itu sifatnya voluntari, kegotong royongan. Jadi melibatkan perguruan tinggi, pihak swasta, pemerintah. Ya. Itu gimana bisa kemudian memasang sensor honeypot. Sensor honeypot itu adalah membangun sebuah environment yang dikondisikan sama dengan environment dari aset yang sebenarnya. Padahal itu cuma jebakan. Gitu. Jadi ketika ada serangan itu akan milih ini dan ini. Ya, yang ini disengaja ditampung serangan itu sehingga kita tahu bagaimana behavior dari serangan, bagaimana DNA-nya, TTP, teknik taktik prosedurnya. Itu seperti mengumpulkan sampel virus, mengumpulkan sampel malware dalam bahasa kita. Jadi kalau Amerika itu kan punya namanya laboratorium naval itu loh, apa sih namanya saya lupa. NAVRU, Naval Advanced Medical Research Unit. Itu kan di RSCM ya, kedokteran UI. Kemudian di Kementerian Kesehatan waktu itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ngumpulin sampel penyakit tropik di daerah tropis. Apakah itu bakteri atau virus? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika ada deployment pasukan Amerika udah tahu. Ya kan? Apa nih vaksinnya, apa imunnya, seperti itu. Terus kapan musim-musim DBD tinggi, mana daerah-daerah yang banyak malarianya. Iya enggak? Ya kalau kita operasi di Jakarta nggak perlu disuntik anti malaria. Udah tahu dia. Jadi pasukan yang akan dideploy ke Jawa nggak usah disuntik anti malaria, mungkin anti kolera kan gitu. Baru yang di Papua baru disuntik anti malaria. Nah, di ruang siber juga kita lakukan hal yang sama dengan yang namanya tadi honeypot itu. Kumpulin sampel malware, malicious software. Di situ ada virus, ada trojan, ada ransomware, dikumpulin sehingga kita tahu DNA-nya. DNA dari malware itu. Jadi malware itu juga punya DNA. Itu virus fault Mas atau macam-macam. Jadi kita menyebut nama umumnya itu malware, malicious software. Nah, turunannya itu ada virus, ada trojan, ada ransomware, ada botnet, ada adware dan seterusnya. Jadi setiap sub malware ini seperti virus misalnya, ketika kita tahu bagaimana dia melindungi dirinya, mengencapsulate dirinya dengan metode enkripsi tertentu, ya, sehingga perimeter security antivirus itu jadi gagal untuk ngecek. Ya, nah yang kita lakukan adalah kita bedah gimana sih strukturnya mereka. Oh, kalau strukturnya seperti ini berarti ini virus yang menyebabkan terganggunya sistem memori. Kasih nama lah itu. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya panjang rangkaian heksanya sekian, dikodekan sekian. Oke. Kita buat database-nya, kita masukkan ke dalam sistem perimeter security kita, sehingga ketika virus itu masuk kita bisa detect.
Oh, DNA-nya seperti ini nih, dia virus, jadi nggak boleh terus diblok. Entahlah, iya, gitu. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Itu teknikal banget kan, Mas? Ya, dulu saya 3 tahun di direktur deteksi. Jadi sebelum saya di direktur strategi, saya di direktur deteksi. Jadi secara teknikal saya lakukan itu. Kemudian kan setelah itu saya pindah ke direktur strategi yang ngurusin ini isu-isu geopolitik gitu. Iya. Itu kira-kira. Oke, Mas. Kalau secara umum kita kan tidak dianggap sebagai negara yang punya musuh serius kan, Mas? Ya. Tapi attack tetap jalan kan? Kita melakukan attack ke negara lain? Enggak. Enggak, maksudnya serangan terhadap kita harusnya kan tidak tinggi. Karena katakanlah yang orang awam seperti saya kan yang sering buat cyber attack itu paling Korea, North Korea gitu-gitu kan. Mungkin Cina untuk memberi teknologi kan gitu. Ini yang menarik. Yang menarik gini. Kita kan sesuai dengan doktrin kita ya, doktrin pertahanan kita kan defensif. Itu pun terjadi di ruang siber. Kenapa saya nyatakan bahwa badan siber kita ini punya doktrin defensif? Di dalam keamanan siber yang dilakukan oleh BSSN ya dan kementerian lembaga lain, frameworknya itu PDIP, doktrinnya PDIP disebut, bukan PDIP nama partai. Jadi supaya gampang diingat ya, proteksi, deteksi, identifikasi, penanggulangan, pemulihan. Disebut PDIP. Nah, ketika kita melihat doktrinnya itu defense, ya kita cek frameworknya berarti proteksi, deteksi, identifikasi, penanggulangan, pemulihan kan semua defense. Gak ada itu Jerangnya. attack, retaliate, gak ada. Dan itu kita lakukan di dalam Kepres BSSN, Perpres BSSN, di dalam PP 71, Undang-Undang ITE. Itu seperti itu. Jadi kita nggak ada attack. Jadi ketika ditanya doktrin pertahanan, doktrin siber kita apa? Ya defensif. Buktinya ini. Gitu. Berarti sudah diikat oleh perundang-undangan, Mas ya? Ya. Gitu. Kecuali ada perubahan. Ya. Tapi yang tadi ditanyakan, kita kenapa kok? Karena kita doktrinnya defensif kok masih diserang? Ya konteksnya tadi, kita ini market. Ya kan? Jadi tidak-tidaknya apakah itu hacktivist, cybercrime, atau yang espionage, ya kan? 3 hal itu aja. Aktivis karena sakit hati, kebencian, cybercrime, faktor ekonomi, terus cyber espionage, ngambil data, nyuri data untuk kepentingan negara, kan itu aja sebenarnya. Kalau ini Mas, sekarang yang katakanlah yang di luar state yang pasti banyak diserang, minimal dari perspektif saya orang awam pasti perbankan, terus e-commerce itu karena penggunanya kan gede. Itu masih wilayah BSSN nggak untuk protek? Ya konteksnya ya BSSN di dalam Perpres 28 tahun 2021 punya tugas jelas di situ. Membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Jadi kalau konteksnya mengamankan aset, itu kan aset. Aset siber kita, aset IT kita. Tugasnya BSSN. Tinggal bagaimana di dalam mengamankan itu melibatkan stakeholder pemerintah atau swasta, akademia atau publik, itu merupakan strategi atau caranya aja. Gitu. Gitu Mas. Ya kalau saya tanya ini terlalu teknis, tapi ini minat pribadi. Kalau ini masih yang terakhir sebenarnya, ada kerjasama nggak dengan ketiga negara yang kami studi ini, Amerika, Cina, Jepang? Punya. Kita Amerika punya hubungan baik. Belum lama kita bikin workshop di Surabaya tentang bagaimana penanganan
dan perlindungan infrastruktur kritikal. Ada langsung dari CISA Amerikanya hadir. Itu sebagai tindak lanjut dari letter of intent antara pemerintah RI dalam hal ini BSSN dengan pemerintah Amerika untuk bekerja sama di ruang siber, konteksnya keamanan siber. Itu salah satunya itu. Dan saya punya hubungan baik secara personal dengan teman-teman dari kedutaan Amerika. Ya, dengan Cina juga demikian. Kita punya MOU dengan Cyber Authority-nya China dan diturunkan dalam Point of Implementation. Nyebutnya PTI sih, Point to Implement. Antara pemerintah RI dengan Cina. Dan itu ditandatangani saat kunjungan Pak Jokowi kemarin ke Beijing. Salah satu yang ditandatangani antara BSSN dengan Cina. Itu mengatur apa, Mas? Kerjasama keamanan siber. Kerjasama. Nah, iya, secara umum ya MOU seperti peningkatan SDM, bagaimana membuat point of contact ketika terjadi insiden siber, bagaimana berbagi informasi seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya umum. Kemudian yang berikutnya tadi setelah Amerika dengan Cina satu lagi Jepang. Kemarin kita belum lama ini tanda tangan dengan Jepang untuk kerjasama antara CERT, Computer Emergency Response Team. Jadi tiap terjadi insiden di satu negara kan ditangani oleh ID CERT-nya, yang badan atau organisasi yang khusus menangani insiden siber. Nah, badan atau entitas itu di BSSN di Indonesia. Di Jepang juga ada. Nah, kita menandatangani itu kerjasama itu. Dan Jepang dari forum ASEAN itu jadi salah satu co-chair ya dengan Brunei misalkan untuk literasi keamanan siber ya. Dengan Indonesia juga di akhir 2022 kemarin kita bikin acara dengan Jepang. Jadi Indonesia Jepang Cyber Security Workshop on Infrastructure Protection di Bali. Itu ya dari sisi operasional, dari sisi diskusi bagus ya dengan Jepang, dan dalam diskusi-diskusi antara universitas di Jepang dengan UI misalnya di Fakultas Ilmu Komputer itu kita selalu diundang untuk sebagai narasumber gitu. Memberikan pandangan lah tentang isu-isu tertentu seperti itu. Jadi udah bisa dijawab 3 hal tadi. Ini Mas, Mas yang satu pertanyaan besar yang terakhir. Jepang ubah security strateginya kan untuk Indonesia itu threat atau opportunity untuk kerjasama, Mas? Kalau saya melihat itu opportunity ya. Dan kita nggak pernah merasa terancam. Jepang. Semua lini jawabnya gitu, Mas. Benar nggak merasa terancam dengan Jepang. Nggak merasa terancam. Dan sebenarnya Indonesia nggak pernah merasa punya ancaman baik dari Cina, dari Amerika. Tapi karena lawan-lawan dari yang berseberangan itu untuk mengkondisikan. Dengan Korut katanya Bu Megawati hubungannya dekat katanya, Mas ya. Ya saya nggak begitu ini ya. Ada satu narasumber dengan Korea Selatan mungkin yang dimaksud, bukan dengan Korut. Korut Mas? Oh Korut ya? Iya, karena papanya dulu bukan political. Ada kan ya? Iya, political linkage. Oh gitu ya. Dengan Korea Selatan Ibu kan dapat ini kan gelar Dr. Honoris Causa. Saya kira itu yang Korsel. Jadi Bu Mega tuh diterima di 2 negara itu, Korut gitu. Dan Korsel. Oh bagus. Oke. Tapi yang menarik tadi kerjasamanya kan sebagian besar tidak dalam konteks yang materialistik kan berarti. Ya. Kalau yang materialistik ada. Kita konteks yang sifatnya hanya bagaimana membangun misalkan SDM. Ya, konteks misalkan nih saya kirimin tools nih, tools itu. Enggak. Kita emang nolak. Oh gitu. nolak. Ada yang pernah nawarin
Misalkan nih dalam konteks nanti pengawasan, kami siap kok mengirimkan teknologi untuk bantu BSSN untuk mengamankan trafficnya segala macam. Kalau itu enggak. Saya nolak. Berarti kita bisa develop sendiri, Thomas? Bukan repot sendiri. Ketika itu tools itu ada, gimana kita bisa jaminkan Iya. bahwa itu nggak kontrol mereka? Iya. Apalagi itu dimasukkan ke dalam infrastruktur yang strategis. Oh, oke. Misalkan dalam rangka pengamanan pemilu, ya bisa diremote sama dia, ya kan? Nah, janganlah. Iya, iya. Ya, gitu. Kecuali misalkan yang material dengan Korea misalnya. Dengan Korea kita dapat 75 miliar kurang lebih untuk membangun cyber security center antara Korea dengan Indonesia di Politeknik Siber di Parung. Oh, iya, Parung. Nah, Itu funding berarti hibah. Ada Ya, Politeknik Siber sekarang, Mas ya? Ada. Dulu namanya Akademi Sandi Negara. Saya lulusan Akademi Sandi Negara. Oh, oke. Kemudian berubah jadi Sekolah Tinggi Sandi Negara karena ada Undang-Undang Nggak Dikti. boleh ganti nama. Ganti nama jadi Poltek. Tapi yang menawarkan itu bukan dari 3 negara itu. Ya, dari 3 negara itu Dari- pernah menawarkan. Oke. Pernah menawarkan, tapi kami menolak. Mas, sekarang katanya perang nanti juga ada aspek cybernya, Mas ya? Bisa. Ke handle nggak, Mas? Ya. Itu bagian BSSN masuk di situ nggak, Mas? Kalau udah bicara perang kan tentunya ya unsur-unsur pertahanan dong, militer ya. Kalau sesuai dengan undang-undang Sudah bukan BSSN, Mas ya? kan bisa jadi kita jadi komponen cadangan yang diaktifkan. Oh. Gitu. Seru juga. Ya gitu masih tahu. Tapi sayangnya masih yang non materialistik. Iya. Ke depan, Mas, threat cyber apa yang paling patut diwaspadai, Mas? Ransomware. Ransomware. Itu yang paling patut diwaspadai. Ya, jadi cryptography as a weapon. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena trennya ke depan ancaman itu berbasis misuse of algoritma kriptografi. Jadi penyalahgunaan algoritma kriptografi. Salah satunya di ransomware tadi. Ransomware itu data yang Mas miliki, sistem elektronik yang Mas miliki itu di encrypt dengan algoritma kriptografi. Dikunci. Ya, kalau kuncinya model-model standar sih bisa lah, ya kan? Dipukul pakai palu udah besinya jenisnya. Tapi kalau misalkan dia pakai algoritma kriptografi yang kuat, ya nggak gampang cracknya, nggak gampang bongkarnya. Sehingga pemilik data, pemilik aset nggak bisa memanfaatkan itu. Padahal kan semua aktivitas di ruang maya sekarang sangat-sangat bergantung sama data tadi, sama sistem elektronik tadi. Ya, kalau misalkan datanya di lock, ya, contohlah untuk melayani pasien, datanya di lock yang harusnya sistem elektronik bekerja berdasarkan data, tiba-tiba nggak bisa diakses, banyak yang meninggal kan. Semua kan sudah kontrol by ini internet kan, gitu. Itu bahaya. Belum lagi penerbangan, data penerbangan, radar, air navigation, datanya di lock, disandra, nggak bayar tebusan. Apa yang terjadi? Tapi itu economically motivated berarti. Ini yang non economically belum bisa kita track. Kan udah pernah itu, Mas, yang data rumah sakit di enkripsi gitu kan? Ya, dia itu rumah sakit. Tapi yang menyelamatkan tuh malah di penjara waktu itu, yang orang Amerika tuh. Oh, saya nggak detail baca itu ya. Tapi memang menyasar banyak hal ya.
dan itu perlu diwaspadai khusus untuk Kerjaannya sering. ransomware. Ya, bayangan saya kalau masih economically motivated kan ya oke lah. Tapi kalau yang dia ideological, Nah itu yang bahaya kan yang tadi itu yang 3 ya, kan. hacktivist, cybercrime, sama tadi cyber espionage, itu 3 kan. Iya. Ya, kalau masih cybercrime ya economically, Ya, tapi itu oke bisa lah. jadi itu pun economically yang bisa berdampak kepada apa? Hilangnya nyawa. Iya. Itu bahaya. Ada ekstradisi nggak Mas? Misalnya hacker kita bobol di katakanlah Singapura, ditarik ke Singapura bisa nggak? Atau harus diselesaikan di sini? Ya itu tadi yang tadi saya bilang. Berarti untuk membuktikan bahwa itu dikerjakan oleh dia kan ada namanya digital forensik. Harus gitu dulu. Ya kan, dilakukan digital forensik, betul nggak dia orangnya? Nah dalam kerjasama police to police kan ada itu mekanismenya seperti itu. Karena konteksnya itu cybercrime ya udah dalam konteks kerjasama kepolisian bisa aja. Terus yang kedua masalah cryptocurrencies juga itu juga based on cryptography, misuse of algorithm cryptography. Dia mengunci sistem, menyandra sistem data pakai algoritma kripto, kemudian minta tebusannya pakai cryptocurrencies, pakai algoritma kripto juga nggak bisa di track. Kayak blockchain yang nggak ketahuan. Iya kan, itu algoritma kriptografi. Jadi penyalahgunaan algoritma kriptografi itu salah satu yang menjadi tantangan setiap negara sekarang. Sehingga Australia dia bikin undang-undang tentang kriptografi, kemudian Amerika memberikan pembatasan terhadap ekspor produk-produk kriptografi, ya dibatasi. Kalau misalkan dia rangkaian kuncinya lebih dari 10, 24 nggak boleh diekspor. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Perlu diwaspadai ke depan. Dari saya selesai Mas? Nggak ada. Iya. Nanti kalau tanya kalau teknis nanti berbahaya. Jadi yang siber itu bisa kayak dipotong gitu bisa nggak? Dikucilkan gitu. Kan kita pahamnya ini satu Saya close Mas ya. jaringan bareng ya. Gini.